Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan reformasi sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi sistem pemerintahan. Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru, atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbau Orde Baru, atau membangun kembali, menyusun kembali sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling menggantung dan mengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Penyebab terjadinya reformasi sistem pemerintahan Indonesia menyebabkan utamanya adalah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan diganti oleh Wakil Presiden Insinyur B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto karena tak ada kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Faktor-faktor lain penyebab munculnya reformasi. Krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pada Undang-Undang 1945, Pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun pada dasarnya, secara de jure, kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil rakyat, tetapi secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sebagai anggota DPR itu diangkat berdasarkan hubungan keluargaan atau nepotisme. B. Krisis hukum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Misalnya, pada pasal 24 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, lembaga pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. C. Krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Keunggulan dan kekurangan pada era reformasi. Kelebihan. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat mulai berjalan. 2. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. 3. Demokrasi yang lebih terbuka. 4. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi sebelumnya dikuasai kroni Soeharto. B. Kekurangan. 1. Masyarakat yang terlalu bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya banyak demo yang berakhir rusuh, pilkada yang berakhir rusuh. 2. Kebangkitan ormas-ormas radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintahan yang tidak tegas. 3. Ditinggalkannya program-program pemerintahan yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada pangan yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang. Kesimpulan, munculnya reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia, ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto, dan adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total. Peristiwa Trisakti yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian untuk menangkapi tuntunan reformasi dari masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang dikeluarkan, yakni kebijakan dari B.J. Habibie, dikeluarkannya ketetapan MPR dan TAP MPR, dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilaksanakannya amandemen, pelaksanaan demokrasi di atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemerintahan pada masa Orde Reformasi mulai diatur dalam undang-undang dan ataupun Undang-Undang 1945. Itulah tadi hasil presentasi video kami.
Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.